Halo semuanya, saya Sarah Wulandari, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam semester 3 dengan NIM 2311020018. Jadi pada video kali ini saya akan berbicara mengenai teori pertukaran sosial dengan pokok bahasan yang pertama itu ada konsep teori pertukaran sosial, lalu yang kedua asumsi dasar teori pertukaran sosial, yang ketiga itu mengenai tokoh-tokoh penting dalam teori pertukaran sosial, yang keempat aplikasi atau penerapan teori pertukaran sosial dan analisis teori pertukaran sosial, dan yang terakhir itu ada kritik terhadap teori pertukaran sosial. Jadi stay tune ya. Yang pertama itu ada konsep dasar teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah konsep dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa interaksi manusia didasarkan pada prinsip ekonomi di mana individu berusaha memaksimalkan keuntungan atau rewards dan meminimalkan kerugian atau cost. Hubungan sosial dianggap sebagai proses timbal balik yang bergantung pada evaluasi untung rugi. Pemikiran ini diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti George C. Homans, Peter Blow, dan Richard Emerson. Lalu teori pertukaran sosial ini memiliki prinsip utama. Yang pertama itu ada keuntungan atau rewards, yang mana keuntungan adalah semua hal positif yang diperoleh dari suatu hubungan seperti dukungan emosional, lalu ada pujian dan pengakuan terhadap status sosial, lalu ada manfaat materi seperti gaji atau hadiah. Yang kedua itu ada biaya atau cost, yang mana biaya yang dimaksud di sini adalah semua bentuk pengorbanan yang dikeluarkan dalam suatu hubungan seperti waktu, tenaga, dan mungkin stres dan konflik atau kehilangan kesempatan gitu ya terhadap usaha dan ada usaha yang tidak sebanding dengan imbalan. Lalu yang ketiga itu ada laba atau outcome. Yang laba yang dimaksud di sini adalah selisih antara keuntungan dan biaya. Jika keuntungan melebihi biaya, hubungan dianggap positif dan cenderung bertahan lama gitu. Tapi ketika biaya lebih besar dari keuntungan, hubungan itu dianggap negatif dan berisiko bakal berakhir gitu, nggak lama hubungannya. Lalu yang keempat ada tingkat perbandingan atau comparison level, yang dimana standar yang digunakan individu untuk menilai kepuasan hubungan itu berdasarkan pengalaman masa lalu, harapan dan ekspektasinya, lalu alternatif hubungan lain yang dianggap lebih menguntungkan dibanding hubungan dia gitu ya. Yang kelima itu ada keseimbangan dan ketergantungan. Keseimbangan itu adalah hubungan sehat yang terjadi ketika ada keseimbangan antara yang memberi dan yang menerima gitu. Lalu kalau ketergantungan itu, jika salah satu pihak itu lebih bergantung pada pihak lain, hal ini dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam hubungan. Yang kedua itu ada asumsi dasar teori pertukaran sosial. Yang pertama itu manusia bertindak rasional atau individu cenderung mengevaluasi untung rugi sebelum terlibat dalam interaksi. Lalu yang kedua, maksimalisasi keuntungan. Jadi manusia itu berusaha mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan dari hubungan dan meminimalkan kerugian. Lalu yang ketiga itu ada subjektif, di mana penilaian untung rugi dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, dan norma sosial. Yang keempat itu ada keterbatasan informasi. Manusia tidak selalu memiliki informasi yang lengkap untuk membuat keputusan yang optimal gitu ya. Dan yang kelima itu ada norma timbal. Norma timbal balik. Maksudnya di sini adalah hubungan bertahan jika ada rasa keadilan dan timbal balik dari pihak yang terlibat. Yang ketiga itu ada mengenai tokoh-tokoh penting dalam teori pertukaran sosial. Yang pertama itu ada George C. Homans, yang mana dia menekankan interaksi sosial sebagai transaksi ekonomi sederhana antara ganjaran dan pengorbanan.
Fokus pada perilaku individu dalam hubungan timbal balik. Yang kedua ada Peter Blau yang menekankan teori ke tingkat makro, di mana dia menyoroti struktur sosial dan pengaruhnya terhadap proses pertukaran. Dan Paul sendiri menekankan hubungan yang lebih kompleks dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada Richard Emerson, di mana Richard memfokuskan pada kekuasaan dan ketergantungan dalam hubungan, yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dapat memicu konflik. Lalu yang keempat itu ada Levi Strauss, yang dimana dia menerapkan teori ini pada analisis perkawinan dalam peristiwa kekerabatan dalam masyarakat tradisional. Dan yang kelima itu ada John Thibault dan Harold Clay, di mana mereka mengembangkan perspektif psikologi sosial dengan fokus pada ekspektasi dan pengalaman masa lalu dalam menilai suatu hubungan. Yang keempat itu ada aplikasi teori pertukaran sosial. Yang pertama dalam hubungan pribadi, di mana hubungan pribadi itu menjelaskan dinamika persahabatan, percintaan, dan pernikahan. Contohnya, pasangan mengevaluasi hubungan berdasarkan dukungan emosional dan usaha yang diberikan. Yang kedua itu ada di lingkungan kerja, di mana di lingkungan kerja menganalisis motivasi karyawan dan hubungan antara atasan dan bawahan. Contohnya, karyawan merasa puas jika gaji dan pengakuan sebanding dengan usaha yang diberikan. Lalu yang ketiga itu dalam komunitas akademik, di mana menjelaskan bagaimana siswa dan pengajar berbagi pengetahuan untuk mendapatkan pengakuan akademik. Contohnya, dosen memberikan informasi sebagai bentuk kontribusi untuk mendapatkan pengakuan. Lalu yang keempat dalam politik dan relasi sosial, di mana hubungan antara pemilih dan politis dilihat sebagai pertukaran dukungan untuk kebijakan yang menguntungkan. Contohnya itu ada pemilih yang mendukung calon yang menawarkan program yang bermanfaat. Yang kelima itu ada analisis teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menyebutkan bahwa interaksi manusia dipengaruhi oleh evaluasi antara keuntungan dan biaya. Di individu cenderung mempertahankan hubungan jika keuntungan seperti dukungan emosional atau pengakuan lebih besar daripada pengorbanan, seperti waktu, usaha, atau stres. Sebaliknya, jika pengorbanan melebihi keuntungan, hubungan tersebut berisiko berakhir. Teori ini dianggap praktis dan logis serta dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti hubungan pribadi, profesional, dan politik. Namun, kelemahannya adalah terlalu menekankan aspek rasional dan mengabaikan faktor emosional seperti cinta dan kepercayaan. Selain itu, konsep keuntungan dari biaya sulit diukur secara objektif. Secara keseluruhan, teori ini menawarkan kerangka sederhana untuk memahami hubungan berdasarkan prinsip untung rugi, tetapi perlu diperkaya dengan aspek emosional dan struktur untuk memahami kompleksitas interaksi manusia secara lebih menyeluruh. Yang terakhir, kritik teori pertukaran sosial. Yang pertama, terlalu fokus pada rasionalitas, padahal dalam kenyataan interaksi manusia sering dipengaruhi oleh emosi dan intuisi. Yang kedua itu kurang memperhatikan aspek emosional dan norma sosial, di mana seperti perasaan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang memainkan peran penting dalam suatu hubungan. Yang ketiga itu kurang didukung oleh penelitian ilmiah karena sulit diukur secara empiris. Yang keempat itu terlalu individualistik, mana hanya terfokus pada keputusan pribadi dan mengabaikan pengaruh struktur sosial yang lebih luas. Karena ini udah ke pokok bahasan pertama, jadi hanya itu mungkin sedikit penjelasan mengenai apa sih itu teori pertukaran sosial gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.